Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Rizky Saputra, mahasiswa BINUS Online jurusan Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan pendidikan berkualitas sebagai pilar pembangunan berkelanjutan. Di sini saya akan menerangi mengenai latar belakang, rumusan masalah, hasil temuan, solusi, kesimpulan, dan refleksi pribadi dari materi yang disebutkan tadi. Latar belakang dari judul materi yang tadi disebutkan yaitu pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang maju, adil, dan berdaya saing. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pendidikan tidak hanya sekadar alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menjadi pilar strategis dalam menciptakan perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan berkelanjutan. Konsep ini tercermin jelas dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya pada tujuan keempat, yaitu menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi siswa, bagi semua. Rumusan masalah yang terjadi yaitu faktor utama yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, bagaimana dampak keterbatasan akses pendidikan terhadap generasi muda, terutama di daerah terpencil. Bagaimana kurikulum pendidikan saat ini berkontribusi terhadap kesiapan siswa dalam dunia kerja? Bagaimana cara meningkatkan kualitas tenaga pendidik agar lebih efektif dalam mengajar? Hasil temuan yang dilakukan pertama, kesenjangan akses pendidikan. Di wilayah terpencil dan tertinggal, masih banyak anak usia sekolah yang kesulitan dalam mengakses pendidikan dasar akibat jarak sekolah yang jauh atau minimnya fasilitas serta keterbatasan tenaga kerja. Dua, kualitas guru yang belum merata. Banyak sekolah terutama di pedesaan memiliki guru yang belum memenuhi kualifikasi profesional atau tidak mendapatkan pelatihan rutin. Ini berdampak pada kualitas proses belajar dan mengajar. Yang ketiga yaitu fasilitas sekolah yang tidak memadai. Banyak sekolah dengan kondisi bangunan rusak, kekurangan ruang kelas, serta tidak memiliki akses ke air bersih dan sanitasi layak, yang sangat mempengaruhi kenyamanan dan keselamatan peserta didik. Yang keempat yaitu partisipasi masyarakat dan orang tua yang masih rendah. Beberapa komunitas belum sepenuhnya menyadari pentingnya pendidikan, terutama untuk anak perempuan. Hal ini berdampak pada tingginya angka putus sekolah di tingkat menengah. Solusi strategis untuk pendidikan berkualitas. Solusinya yaitu yang pertama, pemerataan akses pendidikan. Seperti membangun lebih banyak sekolah di daerah terpencil, menyediakan transportasi sekolah, dan memastikan pendidikan inklusif untuk semua kelompok masyarakat. Yang kedua, peningkatan kualitas guru. Dengan menyelenggarakan pelatihan berkala, sertifikasi profesi, serta insentif bagi guru di daerah tertinggal untuk menjaga kualitas dan motivasi mengajar. Yang ketiga, perbaikan sarana dan prasarana. Merenovasi sekolah yang rusak, menyediakan fasilitas sanitasi layak, air bersih, dan ruang belajar yang nyaman dan aman bagi siswa. Dan yang terakhir, peningkatan peran komunitas dan orang tua. Dengan melibatkan masyarakat dan orang tua dalam kegiatan sekolah, serta kampanye pentingnya pendidikan untuk mencegah putus sekolah. Kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu pendidikan berkualitas memiliki peran sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang adil, inklusif, dan berorientasi masa depan. Temuan di lapangan menunjukkan masih banyak tantangan seperti akses yang tidak merata,
kualitas guru yang belum optimal, fasilitas sekolah yang tidak memadai, serta rendahnya integrasi nilai keberlanjutan dalam kurikulum. Pendidikan berkualitas bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan tercapainya pembangunan berkelanjutan yang adil dan merata. Dalam era global yang penuh tantangan ini, pendidikan menjadi kunci untuk menciptakan generasi masa depan yang tangguh, adaptif, dan memiliki visi keberlanjutan. Oleh karena itu, komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan harus menjadi prioritas utama bagi seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, hingga masyarakat luas. Refleksi, refleksi pribadi dari saya sendiri yaitu, pendidikan bukan sekadar soal nilai, tapi tentang membentuk manusia yang peduli dan bertanggung jawab. Melihat masih banyak ketimpangan di lapangan membuat saya lebih bersyukur dan terdorong untuk berkontribusi. Saya percaya, pendidikan yang adil dan berkualitas adalah kunci masa depan yang berkelanjutan. Meski kontribusi saya kecil, saya ingin menjadi bagian dari perubahan itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.